Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Pratiwi Rizky Mulyanto, 2. Diki Ahmad Harmanto, 3. Masyitoh Nur Hasanah, 4. Dewi Krisnamurti. Ingin menjelaskan sedikit mengenai nasah dan mansukh. Materi pertama akan dijelaskan oleh Pratiwi, materi kedua akan dijelaskan oleh saya, Dewi, materi ketiga akan dijelaskan oleh Masyitoh, dan materi terakhir dijelaskan oleh Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Rizky Mulyanto, mewakili dari kelompok 3, ingin menjelaskan mengenai definisi nasakh dan mansukh dan menjelaskan mengenai syarat-syaratnya. Yang pertama, secara etimologi, nasakh memiliki beberapa arti, yakni penghilangan atau izalah, penggantian atau tabdil, pengubahan atau tahwil, dan pemindahan atau naqal. Menurut terminologi, artinya menghapuskan. Secara terminologi, nasakh artinya menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara lain. Yang selanjutnya, mengenai secara etimologi, mansukh adalah sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindah atau disalin. Sedangkan menurut terminologi, mansukh ialah hukum syara yang diambil dari hukum syara yang pertama, belum diubah dengan dibatalkan atau diganti dengan hukum dalil syara baru yang datang kemudian. Yang selanjutnya mengenai syarat-syarat. Yang selanjutnya syarat-syarat nas. Dalam pembahasan mengenai ayat-ayat nas dan mansukh, perlu diketahui syarat-syarat nas, yaitu yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum syar'a. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh. Yang ketiga, kitab dan yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. C. Pendapat tentang nasah dan dalil ketetapannya. 1. Orang Yahudi. Mereka tidak mengetahui adanya nasah, karena menurutnya nasah mengandung konsep al-bada', yakni nampak jelas setelah kabur atau tidak jelas. Yang dimaksud mereka ialah nasah itu ada kalanya tanpa hikmah, dan ini mustahil bagi Allah, dan ada kalanya karena suatu hikmah yang sebelumnya tidak nampak. Ini berarti terdapat suatu kejelasan yang didahului oleh ketidakjelasan, dan ini pun mustahil baginya. 2. Orang Syiah Rafidah. Mereka sangat berlebihan dalam menetapkan nasah dan meluaskannya. Mereka memandang konsep al-bada' sebagai suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Dengan demikian, maka posisi mereka sangat kontradiksi dengan orang Yahudi. Untuk mendukung pendapatnya itu, mereka mengajukan argumentasi dengan ucapan-ucapan yang mereka nisabkan kepada Ali radhiyallahu anhu secara dusta dan palsu. G. Pedoman mengetahui an-nasakh. Untuk mengetahui nasakh dan mansukh, ulama memberi pedoman untuk mengidentifikasi beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, 1. Ada keterangan tegas atau pentramission yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat dalam redaksi hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dan seperti ucapan Anas bin Malik dalam kisah Ashab Bir Ma'unah, nazala fihim Qur'an khoronahu hatta rufi'a. Yang kedua, konsensus atau ijma' umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. 3. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Histori ayat dapat diketahui dari keterangan sahabat yang bukan ijtihad sahabat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Pembagian nasakh. Pembagian nasakh sendiri ada 4, yaitu 1.
naskah Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua tentang naskah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu terbagi dua, naskah Al-Quran dengan hadis ahad dan naskah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Yang ketiga, naskah As-Sunnah dengan Al-Quran. Hal ini dibolehkan oleh jumhur ulama sebagai contoh masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang diterapkan dengan sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Yang keempat adalah naskah As-Sunnah dengan As-Sunnah. Dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, naskah mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua, naskah ahad dengan ahad. Yang ketiga, naskah ahad dengan mutawatir. Yang keempat, naskah mutawatir dengan ahad. Kita lanjut macam-macam naskah dalam Al-Quran. Yang pertama, naskah bacaan, tilawah, dan hukum. Itu artinya hukumnya naskah, ayatnya juga naskah. Misalnya tentang nikah mut'ah, Rasulullah memperbolehkan mut'ah dengan perintah Allah pada tahun penaklukan Mekah. Yang kedua tentang naskah hukum, yaitu tilawahnya tetap. Maksudnya hukum naskah ayatnya masih ada. Contoh ya, naskah hukum ayat-ayat iddah selama 1 tahun, sedang tilawahnya tetap. Yang ketiga, naskah tilawahnya hukumnya tetap. Maksudnya ayatnya naskah, hukumnya masih ada. Contoh yang diriwayatkan dalam As-Syahihain dari Anas tentang kisah orang yang dibunuh di dekat sumur Ma'unah, sehingga Rasulullah berkunut untuk mendoakan para pembunuh mereka. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menyampaikan tentang hikmah naskah, yaitu 1. Memelihara keselamatan hamba. 2. Perkembangan tasawuf menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat Islam. 3. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf apakah mengikuti atau tidak. 4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Selain itu, naskah dengan pengganti dan tanpa pengganti itu ada kalanya disertai dengan badal pengganti, ada pula yang tanpa badal. Naskah dengan badal, terkadang badannya itu lebih ringan sebanding dan terkadang pula lebih berat. Misal, naskah tanpa badal, penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sebagaimana diperintahkan dalam firman Allah. 2. Naskah badal yang lebih ringan. Misal dalam ayat dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. 3. Naskah dengan badal sepadan. Misal penghapusan kiblat salat menghadap ke Baitul Maqdis dengan menghadap ke Ka'bah. 4. Naskah dengan badal yang lebih berat, misalnya penghapusan hukuman penahanan di rumah.